Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, kami dari tim Herman Hendrawan pada kompetisi debat hukum nasional Ubaya Lover tahun 2022, di mana kami bertindak selaku tim pro pada mosi perdebatan kali ini, yakni pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik. Saya Andi Ainun Anisasari selaku pembicara pertama yang akan menjelaskan latar belakang dan alasan keberpihakan kami terhadap mosi. Pembicara kedua, Saudara Andi Haikal Fail Faksyar yang akan mengoptik mosi perdebatan dalam ranah instrumen yuridis. Dan Saudara Reri Audrey selaku pembicara ketiga yang akan mengulas mosi perdebatan dalam ranah sosiologis empiris. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, konsep mengenai data pribadi dalam berbagai instrumen internasional dipahami sebagai suatu data yang berhubungan dengan orang perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi. Warren dan Brandes menjelaskan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati hidup serta memerlukan adanya perlindungan hukum terhadap privasi tersebut, di mana aspek penting dari konsep privasi Warren ini adalah perlunya penghormatan dan perlindungan hukum atas hak pribadi seseorang. Namun, melihat fakta yang ada saat ini, justru pelanggaran terhadap data pribadi semakin marak terjadi di tengah masyarakat. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya kebocoran data pribadi dengan bentuk yang semakin beragam yang diperburuk oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan data pribadi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, dibutuhkan pendekatan yang sifatnya lebih instrumental dan struktural untuk merespon situasi tersebut. Di antaranya dengan pembentukan hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif, yang dimana dalam implementasinya sejalan dengan pelaksanaan amanat konstitusi pasal 28G ayat 1 tentang hak warga negara atas perlindungan diri sendiri, di mana perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak privasi warga negara. Dewan Juri yang terhormat, meskipun Indonesia telah melakukan berbagai upaya proteksi terhadap data pribadi seperti membuat berbagai regulasi, membuat Badan Cyber dan Sandi Negara, mengesahkan Undang-Undang ITE, dan upaya lain yang bertujuan untuk memproteksi data pribadi warga lainnya, namun usaha pemerintah dalam memproteksi warga negaranya belum maksimal terbukti dengan terus terulangnya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, atas dasar justifikasi tersebutlah kami dari tim pro secara tegas dan lugas mengamini mosi perdebatan kali ini dengan dua landasan argumentasi utama. Yang pertama, pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi merupakan wujud responsif hadirnya hukum dalam menjawab permasalahan banyaknya kasus kebocoran data pribadi bagi pengguna elektronik di Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi pasal 28G ayat 1. Yang kedua, hadirnya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi menjadi wujud harmonisasi atas berbagai peraturan perundang-undangan yang masih bersifat parsial dan sektoral. Selain itu, untuk memaksimalkan dampak positif dari hadirnya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi bagi masyarakat, nantinya akan dibentuk sebuah lembaga Komisi Pengawas Data Pribadi yang bertujuan untuk mengawasi dan memastikan akses data pribadi telah sesuai dengan prinsip yang ada dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang selanjutnya akan dijelaskan secara lebih konkret dan komprehensif oleh pembicara kedua serta ketiga kami. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum itu dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Sudikmo Martokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum, suatu pengantar. Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan pengesahan rancangan undang-undang data pribadi, marilah kemudian kita menilik bagaimana sejatinya kedudukan dan peran negara itu sendiri. Sebagaimana konsep negara kesejahteraan, bahwa negara bukan hanya didudukan sebagai penjaga malam, namun dituntut untuk hadir dan berperan aktif dalam upaya menciptakan kebijakan yang dapat mencapai pemenuhan kebutuhan rakyat. Hal inilah yang sejatinya yang merupakan urgensi mengapa pemerintah harus terjun langsung dalam pengesahan rancangan undang-undang data pribadi. Selain berupaya untuk mewujudkan kepastian hukum, juga akan melindungi hak-hak masyarakat yang terderogasi akibat tidak adanya standar yang jelas terkait dengan sejauh mana bentuk dari perlindungan data pribadi itu sendiri.
Hal ini pun sejatinya yang bersesuaian dengan tujuan negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Pun dalam upaya negara memberikan perlindungan terhadap data pribadi warga negaranya, haruslah dibutuhkan suatu produk undang-undang yang dapat mengakomodir secara komprehensif terkait dengan perlindungan data pribadi, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dalam pasal 28 di ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Hal tersebut pun dipertegas kembali dalam pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan yang merupakan hak asasi. Sehingga hadirnya rancangan Undang-Undang Data Pribadi sejatinya merupakan wujud nyata dari implementasi amanah konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menelisik lebih dalam terkait dengan permasalahan data pribadi saat ini, sejatinya permasalahan data pribadi terletak pada regulasi yang ada, di mana saat ini tidak adanya regulasi yang mengatur secara umum data apa saja yang masuk dalam kategori data pribadi. Yang ada hanyalah undang-undang parsial yang sifatnya sektoral. Dapat dilihat pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, kemudian pada Undang-Undang Pelayanan Publik yang membahas terkait dengan jaminan proteksi data pribadi. Namun kelemahan dari undang-undang ini adalah tidak memberikan kriteria umum ataupun khusus mengenai data pribadi, informasi ataupun dokumen apa saja yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan pengesahan rancangan Undang-Undang Data Pribadi akan menentukan standar yang jelas terkait dengan bentuk data pribadi itu sendiri. Dapat dilihat pada bab 2 rancangan Undang-Undang Data Pribadi terkait dengan jenis data pribadi yang mengatur secara konkret ke dalam dua bentuk, yakni data pribadi secara umum dan data pribadi secara spesifik. Hal inilah yang sejatinya akan dijadikan sebagai standarisasi dalam menentukan bentuk data pribadi yang akan dilindungi. Hal ini pun sejalan dengan pandangan Filipus M. Hajon yang mengatakan tujuan utama dari negara hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya. Dewan Juri yang terhormat, pun sejalan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap data pribadi sejatinya merupakan hak asasi manusia sebagai bagian dari privasi yang telah mendapatkan legitimasi jaminan perlindungan baik instrumen hukum nasional bahkan internasional, sebagaimana yang diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan hak yang dimilikinya. Undang-undang tersebut pun kemudian didukung dengan hadirnya pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap pihak yang mencampuri urusan pribadi. Dewan Juri yang terhormat, pun ketika yang menjadi kegelisahan masyarakat apabila dalam pemrosesannya data pribadi tersebut terjadi kebocoran data ataupun disalahgunakan, sejatinya telah terjawab di dalam pasal 17 ayat 2 yang mengisyaratkan bahwa dalam pemrosesan data pribadi akan menjamin hak pemilik data pribadi. Pun pasal 20 dipertegas kembali bahwasanya dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi tersebut. Dengan melihat isi dari rancangan Undang-Undang Data Pribadi tersebut, maka sudah sepatutnya pemerintah menyegerakan untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Data Pribadi menjadi undang-undang. Pun apalah arti perdebatan tanpa adanya sebuah solusi, maka izinkanlah kami menawarkan sebuah solusi pada tatanan regulasi dengan melanjutkan solusi dari pembicara pertama kami, yakni dengan melakukan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang akan dibarengi pula dengan pembentukan Komisi Pengawasan Perlindungan Data Pribadi yang bersifat independen. Dan secara regulasi, undang-undang ini akan mengharmonisasikan undang-undang lainnya yang berhubungan dengan data pribadi yang kemudian dijadikan sebagai standar dalam melindungi data pribadi masyarakat sebagai wujud manifestasi amanah konstitusi. Sekian dan terima kasih. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan terlaksananya perlindungan masyarakat dalam rangka perkembangan zaman untuk seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rusupon yang dikutip oleh Muhtar Kusumaatmadja dalam bukunya Hukum Masyarakat dan Pembangunan mengenai fungsi hukum sebagai a tool of social engineering yang mendudukkan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat untuk mencapai keteraturan dan ketertiban. Dewan Juri yang terhormat, kami selaku tim Pro sekali lagi menegaskan persetujuan kami terhadap mosi perdebatan hari ini.
Jika melihat terkait dengan perkembangan sosial masyarakat yang syarat akan pemanfaatan teknologi elektronik mengakibatkan pembocoran data pribadi sangatlah rentan terjadi. Berdasarkan data yang kami himpun dari Kompas, dalam rentang waktu 3 tahun terakhir diketahui terdapat kebocoran data pribadi dari BPJS Kesehatan yang mencapai angka 279 juta dan pada awal bulan Mei 2020 lebih dari 7 juta data pengguna Tokopedia dikabarkan dijual gelap. Tidak hanya itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengatakan bahwa sepanjang tahun 2021 terdapat 43 kasus kebocoran data pribadi di Indonesia yang berhasil mereka tindaki. Sejalan dengan pendapat Thomas Hock bahwasannya logika pengaturan haruslah disesuaikan dengan logika pengalaman. Logika pengalamannya menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki banyak bukti kebocoran data pribadi yang menunjukkan bahwa dibutuhkan regulasi yang ada. Karena data pribadi sejatinya merupakan hal yang bersifat privasi yang menjadi bagian pengakuan hak asasi warga negara berdasarkan konstitusi. Untuk itu, kehadiran pemerintah dan parlemen dalam mengawal regulasi hukum demi tegaknya perlindungan amat diperlukan. Dewan Juri yang terhormat, ketiadaan hukum yang mengatur secara tegas dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia merupakan bentuk preseden buruk yang berimplikasi pada banyaknya kasus kebocoran data pribadi bagi pengguna elektronik. Untuk itu, diperlukan upaya serius dan kontemplasi dari pemerintah dalam menanggulangi masalah yang kian kompleks ini, sekaligus mendukung pembangunan masa depan Indonesia sebagai pusat data global. Pun jika kita menilik dalam konsep negara hukum kesejahteraan, di mana negara memiliki keterlibatan dalam aspek kehidupan masyarakat dalam hal upaya pencegahan kebocoran data pribadi, negara berkewajiban hadir guna meningkatkan fungsi negara secara langsung maupun tidak langsung dalam melakukan aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi warga negara. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita komparasikan dengan negara Malaysia yang menjadi salah satu dari 126 negara yang telah memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, yang di dalamnya telah mengatur secara detail mengenai prinsip perlindungan data pribadi, hak-hak pemilik data, tata cara pemindah tanganan data, kewajiban bagi para pihak yang melakukan penyimpanan data, serta sanksi tegas bagi mereka yang secara melawan hukum mengakses, mengumpulkan, dan menggunakan data pribadi tersebut. Malaysia juga membentuk Komite Penasihat Perlindungan Data Pribadi yang bertugas menerima laporan jika terjadi penyalahgunaan dan pemindah tanganan data pribadi secara melawan hukum. Sehingga solusi yang kami tawarkan merupakan solusi yang amat solutif untuk menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain. Untuk menakar efektivitas dari gagasan solusi yang kami tawarkan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua kami, maka kami mengoptik pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari 3 unsur sistem hukum, yakni legal structure, legal substance, dan legal culture. Secara legal structure, rancangan undang-undang ini akan membentuk komisi independen sebagai faktor penegak hukum yang tidak hanya diperlukan keberadaannya, namun juga memiliki kewenangan ketidakberpihakan dan menjadi lembaga yang akan mengawasi implementasi hukum perlindungan data. Kemudian, secara legal substance, rancangan undang-undang ini akan memuat ketentuan yang lebih komprehensif dan tidak sektoral, sehingga muatan rancangan undang-undang ini akan efektif menciptakan ketertiban di masyarakat. Pun secara legal culture, kita mengamini bahwa saat ini banyak terjadi kebocoran data pribadi, sehingga kultur di masyarakat sudah tidak mempercayai lagi regulasi-regulasi lainnya yang berkaitan dengan data pribadi. Sehingga kehadiran dari rancangan undang-undang ini akan membawa angin segar baru bagi masyarakat yang akan meningkatkan tingkat kepercayaan sekaligus akan mempengaruhi kultur yang ada di masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Sekian dan terima kasih. Ocum et bonum, ex lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat, hingga akhir perdebatan kami tetap teguh pada pendirian kami mendukung secara penuh mosi perdebatan kali ini, yaitu pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai pencegahan kebocoran data pengguna elektronik. Perlu kami tegaskan kembali bahwa tujuan rancangan undang-undang ini untuk mengakomodir kompleksitas masalah yang berkaitan
berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan menjadi solusi atas tumpang tindih aturan maupun masalah aturan yang hanya bersifat sektoral dan parsial, sebab belum ada aturan yang secara komprehensif dan konkret sebagai landasan perlindungan data pribadi secara umum bagi seluruh warga negara. Pengesahan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi pun menjadi wujud nyata hadirnya hukum dalam menjawab permasalahan banyaknya kasus kebocoran data pribadi bagi pengguna elektronik di Indonesia sebagaimana amanat konstitusi pasal 28G ayat 1. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, solusi yang kami tawarkan dengan melakukan percepatan pengesahan terhadap rancangan undang-undang perlindungan data pribadi yang disertai dengan pembentukan Komisi Pengawas Data Pribadi yang bertugas untuk mengawasi dan memastikan akses data pribadi yang sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dalam rancangan undang-undang ini dan merupakan solusi yang amat solutif dan implementatif dalam menghadirkan kepastian hukum bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, hingga akhir perdebatan ini, kami akan tetap berada di garda terdepan untuk mendukung mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.